Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 membuat video pembanding dari kelompok 8 mengenai geohistory letak kerajaan Tarumanagara pada bulan 5 sampai 7 Masehi. Kelompok, kelompok kami beranggotakan yang pertama DKA Ika Setiawan, yang kedua Muhammad Mubin, yang ketiga Rizky Ganekati. Yang pertama yakni pendahuluan. Geohistory merupakan sebuah ilmu bantu atau dapat dikatakan sebuah ilmu yang menghubungkan antara geografi suatu wilayah dengan menunjukkan sebuah sejarah. Ilmu geohistory ini bisa digunakan untuk mempermudah dalam proses penelitian sejarah, yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap sebuah kondisi geografis yang memiliki berkaitan dengan sejarah yang akan diteliti. Satu kerajaan yang tertua di Indonesia yaitu Kerajaan Taruman. Kerajaan Tarumanagara ini berdiri sekitar abad 5 sampai 7 Masehi. Nama Tarumanagara ini berasal dari kata Taruma dan Nagara. Taruma sendiri berasal dari kata nama sungai yang membelah Jawa Barat, yakni Sungai Citarum. Sedangkan kata Nagara memiliki arti kejayaan atau menurut beberapa ahli mengatakan bahwa Kerajaan Tarumanagara didirikan oleh Raja Guru Jaya Sinawarman pada abad 358 Masehi. Nah, pasti dari kerajaan Tarumanagara ini belum bisa ditentukan secara spesifik oleh para ahli sejarah. Namun dilihat dari beberapa bukti sejarah berupa 7 buah prasasti yang ditemukan di daerah Bogor menyebutkan bahwa letak dari kerajaan Tarumanagara yakni berada di sekitar daerah Bekasi atau Bekasi, Jawa Barat. Bukti tersebut menunjukkan persebaran hasil kebudayaan pada masa kerajaan Tarumanagara. Rumusan masalah yang kami ambil yakni yang pertama, kondisi geografis kerajaan Tarumanagara pada abad 5 sampai 7 Masehi. Yang kedua yakni bagaimana persebaran hasil kebudayaan kerajaan Tarumanagara pada abad 5 sampai 7 Masehi. Yang ketiga yakni bagaimana hubungan kondisi alam dengan letak kerajaan Tarumanagara pada abad 5 sampai 7 Masehi. Selanjutnya yakni tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yakni mengetahui kondisi geografis kerajaan Tarumanagara pada abad 5 Masehi. Yang kedua yakni mengetahui persebaran hasil kebudayaan kerajaan Tarumanagara 5 sampai 7 Masehi. Yang ketiga yakni mengetahui kondisi alam dan letak kerajaan Tarumanagara. Yang selanjutnya yakni bab 2 landasan teori yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok pembanding bab 2 landasan teori. Jadi di sini akan menjelaskan beberapa kajian mengenai teori peradaban. Yang pertama, ini 7 unsur kebudayaan. Dalam 7 unsur kebudayaan ini yakni sistem bahasa, kemudian sistem pengetahuan, sistem sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, mata pencarian hidup, sistem religi, dan juga kesenian. Yang mana dalam hal ini kami salah satu atau sebagian dari unsur kebudayaan berupa sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang mana sistem peralatan hidup atau teknologi ini merupakan semua alat yang diciptakan atau dibuat oleh manusia dalam suatu peradaban untuk kegiatan sehari-hari dalam bertahan hidup. Selanjutnya dimensi peradaban. Yang pertama, dimensi peradaban ini dimensi kebentukan, kemudian dimensi keruangan, dimensi waktu, yang terakhir dimensi struktural. Kami di sini mengambil dimensi keruangan dalam geohistory kerajaan Tarumanagara ini. Yang mana dimensi keruangan ini mengkaji mengenai sebuah wilayah, yang mana wilayah yang dimaksud yaitu wilayah kerajaan Tarumanagara yang berpusat di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Yang selanjutnya yakni teori geohistoris. Yang pertama dari teori geohistoris ini yakni model determinisme lingkungan, kemudian positivisme lingkungan, ekologi kebudayaan, model ekosistem, model aktor, kemudian model hubungan multifungsi. Di sini kami mengambil determinasi lingkungan, yang mana menurut pandangan determinasi lingkungan ini dijelaskan bahwa suatu kebudayaan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan.
kebudayaan merupakan hasil dari lingkungan fisik yang berupa letak geografis, topografi, iklim, dan sumber daya alam. Selanjutnya dari bab 3 paparan data akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya yakni bab 3 paparan data. Yang pertama yakni wilayah Jawa Barat adalah salah satu wilayah yang memiliki potensi tinggi guna menciptakan sebuah peradaban atau kehidupan di sana. Yang kedua yakni ditemukannya prasasti-prasasti bagi bukti peninggalan peradaban kerajaan Tarumanegara di sekitar sungai. Yang ketiga yakni ditemukannya candi sebagai bukti peninggalan peradaban kerajaan Tarumanegara di sekitar pesisir pantai utara Jawa. Yang keempat yakni banyak sungai dan banyak hasil alam yang bisa dibantu masyarakat dalam bertahan hidup sehingga peradaban kerajaan Tarumanegara dapat selanjutnya yakni peta skala makro. Diketahui bahwa kerajaan Tarumanegara ini terletak di daerah Jawa Barat, maka dari itu peta skala makro kami mengambil Pulau Jawa. Dan selanjutnya yakni peta skala semi makro. Dan ini menunjukkan peta wilayah Jawa Barat, yang mana ini letak Tarumanegara, letak kerajaan Tarumanegara itu berada di paling barat di Pulau Jawa Barat, dari provinsi Jawa Barat. Dan selanjutnya yakni peta skala mikro. Di sini menunjukkan bahwa letak kerajaan Tarumanegara yakni di sekitar Bogor, Bekasi, dan Jakarta hingga Banten. Diketahui ini merupakan peninggalan kerajaan dari Tarumanegara. Peninggalan yang pertama yakni prasasti Ziarah Daun. Prasasti ini terdapat gambar telapak kaki, huruf laba-laba dan huruf I melingkar. Prasasti Ziarah Daun ini memiliki arti yakni inilah tanda sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu Sang Pemelihara. Inilah kaki Sang Mulia Sang Purnawarman, Raja di negeri Taruma yang gagah berani di dunia. Nah, telapak kaki ini melambangkan kekuasaan raja atas daerah tempat ditemukannya prasasti ini. Ini menegaskan bahwa kedudukan Purnawarman ini diibaratkan sebagai Dewa Wisnu. Purnawarman ini dianggap sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat. Dan selanjutnya ini prasasti Kebun Kopi. Tidak jauh dari prasasti Ziarah itu ini terdapat juga prasasti Kebun Kopi yang ditemukan di kebun kopi di Kampung Muara Hilir, Bogor. Isi dari prasasti ini yakni tulisan huruf pahlawan dengan menggunakan bahasa Sanskerta, kalimatnya yakni Jaya Visala Sesya Tarumanindrasa Punah, yang memiliki arti di tempat ini nampak sepasang kaki gajah seperti perwata gajah penguasa Taruman. Dan selanjutnya yakni prasasti Jambu. Prasasti ini ditemukan di perkebunan jambu di pasir oleh Kapten. Isi prasasti ini yakni bertuliskan telapak kaki berisi pemberani, hidup, dan kesedihan. Dan selanjutnya yakni prasasti Lugu. Prasasti Lugu ini menjadi prasasti penting dan terpanjang dari Raja Bumi. Dalam prasasti ini disebutkan tentang pembentukan saluran air yang panjangnya 6.112, ombak setara dengan 11 km. Aliran itu diberi nama Gormati. Saluran ini hanya dibangun selama 21 hari. Dan selanjutnya ini peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara berupa candi. Yang pertama yakni Candi Batu Jaya. Yang kedua yakni Candi Cibuaya.
dan yang ketiga yang Candi Jiwo. Dan selanjutnya ini bab 4 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi selanjutnya adalah pembahasan bab 4. Yang pertama, jadi ini menjawab rumusan masalahnya. Jadi yang pertama adalah kondisi geografis kerajaan Tarumanegara abad 5 sampai abad ke-7. Jadi Tarumanegara itu disebut dengan Taruma, kerajaan tertua yang tercatat di Jawa Barat, yang didirikan sekitar abad 5 Masehi. Tetapi sedikit yang dicatat tentang kerajaan ini, kecuali dicatat oleh catatan samar oleh seorang pengelana Cina dan beberapa prasasti batu yang ditemukan di dekat Bogor dan di Jawa Barat. Berbagai sumber sepakat bahwa Raja Tarumanegara yang paling berkuasa adalah Purnawarman yang menaklukkan negara tetangga dan membangun kanal untuk memperbaiki irigasi. Nah, sumber Cina menyebutkan kerajaan itu bernama Toloma. Selanjutnya merupakan lanjutan dari kondisi geografi kerajaan Tarumanegara abad 5 sampai ke-7. Jadi kondisi alam di Jawa bagian barat ini sangat beraneka ragam. Iklim di Jawa bagian barat ini beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Jika disesuaikan dengan isi prasasti Tugu, sudah terjadi dari dahulu mengakibatkan Raja Purnawarman membuat sungai Chandrabaga dan Gumati supaya aliran banjir tersebut tidak masuk ke dalam wilayah kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya, Jawa bagian barat ini memiliki lahan yang cukup subur dengan iklim tropis dan curah hujan yang tinggi. Selanjutnya merupakan pembahasan yang kedua. Jadi ini persebaran hasil kebudayaan kerajaan Tarumanegara. Jadi pola persebaran dari peninggalan kerajaan Tarumanegara ini berupa prasasti itu ditemukan dengan daerah yang saling berdekatan, dari Manokwari, dari Pandeglang, Tangerang, Kabupaten Bogor, Jakarta, Bekasi, Karawang, dan Banten. Jadi hasil kebudayaan kerajaan Tarumanegara berupa prasasti ini kebanyakan terletak di daerah pinggiran sungai atau bukit kecil yang letaknya juga tidak jauh dari sungai tersebut. Selanjutnya, ini adalah pembahasan yang ketiga. Jadi hubungan kondisi alam tadi dengan letak kerajaan Tarumanegara abad 5 sampai abad ke-7 Masehi. Nah, letak Tarumanegara ini lebih berada di daerah sekitar kota Bekasi sekarang. Prasasti Tugu yang menceritakan mengenai penanggulangan banjir atas lingkungan kerajaan. Nah, selanjutnya, selain itu terdapat juga bukti juga mengenai pengaruh kerajaan Tarumanegara dari 5 prasasti yang ditemukan di sekitar Sungai Cisadane dan candi di sekitar Sungai Citarum. Dilihat dari kondisi alam Sungai Bekasi dan Kali Cakung yang letaknya berada di tengah antara dua sungai besar, jadi yakni Cisadane dan Citarum, dan tidak jauh juga dari laut, membuat daerah ini dirasa cocok untuk berkembangnya suatu peradaban, yaitu peradaban kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya adalah penutup. Silakan. Baik, kemudian bagaimana penutup yang kesimpulan dari paparan yang sudah dijelaskan oleh beberapa tadi. Kemudian diambil kesimpulan bahwa ada dengan kondisi alam atau lingkungan dengan perkembangan peradaban pada masa kerajaan Tarumanegara. Hal ini dapat dilihat dengan kemajuan sistem teknologi yang ada pada masa itu yang berkembang dalam bidang pertanian dan juga yang berkembang dalam penanggulangan banjir. Letak kerajaan yang terletak di sekitar Jabodetabek sekarang atau Bekasi, Jakarta, dan juga Bogor memberikan kontribusi dan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat yang bergantung pada hasil cocok tanam. Letak kerajaan Tarumanegara ini sendiri diketahui ketika ditemukannya prasasti Tugu, mana ditemukan di sekitar sungai di daerah Bekasi. Bekasi sendiri berada di pertengahan antara sungai besar, yakni Sungai Cisadane dan Sungai Citarum. Nah, kedua sungai ini merupakan nadi bagi kehidupan masyarakat kerajaan Tarumanegara. Nah, dari kesimpulan tersebut, dari beberapa yang sudah dijelaskan, maka dirumuskan sebuah kerangka berpikir dari materi ini. Yang
pertama berangkat dari peradaban kerajaan Tarumanegara, kemudian dikaji dari beberapa kajian mengenai teori-teori peradaban, teori tujuh unsur budayaan yang diambil dengan sistem peralatan hidup dan teknologi, kemudian teori peradaban yakni dimensi keruangan, kemudian teori geohistory yakni determinisme lingkungan, yang mana dari ketiga kajian tersebut maka ditemukannya geohistory letak kerajaan Tarumanegara abad ke-5 hingga 6 Masehi. Terima kasih. Mungkin itu dari kelompok 9. Kemudian dari kami kelompok 9, kelompok pembanding sedikit mengomentari terkait apa-apa saja yang sudah dikerjakan oleh kelompok 8 mengenai kajian geohistory peradaban kerajaan Tarumanegara. Mungkin dari saya terutama saya sedikit mengomentari terkait dengan hasil paper berupa makalah dari kelompok 8 peradaban kerajaan Tarumanegara, yang mana dari sini kami menemukan banyak sekali tulisan-tulisan yang keliru, jadi salah dalam penulisan, dan juga ditemukannya beberapa kata yang keliru huruf kapital. Kemudian terkait dengan konsistensi pemilihan kata, jadi ada beberapa yang tertulis di sini Tarumanegara, ada juga yang ditulis Tarumanagara menggunakan T dan K. Jadi terkait dengan konsistensi. Kemudian juga ditemukannya satu kalimat yang mana di antara dua kata itu ada double spasi, jadi terkait dengan kesalahan penulisan. Itu dari saya, mungkin dari teman-teman. Selanjutnya yakni dari saya Muhammad Sulaiman. Di sini saya akan mengomentari mengenai daftar rujukan, yang mana di daftar rujukan terdapat tulisan-tulisan, namun di paragrafnya itu tidak terdapat rujukan tersebut. Hal tersebut itu sangat fatal dikarenakan jika paper ini dihapus, maka hal tersebut akan menimbulkan plagiasi dan bisa dituntut oleh penulis. Itu saja dari saya. Terima kasih. Iya, jadi selanjutnya terkait kepenulisan jadi teknisnya. Jadi saya melihat banyak sekali paragraf, ya mungkin hampir semuanya. Jadi paragraf itu kan alinea baru itu kan menjorok 7 ketukan. Nah, saya lihat tadi itu di makalahnya itu cuma 4 ketukan. Jadi seperti yang harusnya itu 7 ketukan. Nah, selanjutnya ada paragraf itu yang tidak imbang gitu loh. Ada yang paragrafnya itu 1 halaman, terus ada yang sedikit. Jadi saran dari kami itu kayak paragraf itu disetarakan gitu loh. Jadi imbang paragraf satu dengan yang selanjutnya. Jadi seperti itu tambahan dari saya. Mungkin ada tambahan yang lain yang perlu disampaikan jadi teman-teman. Sedikit tambahan lagi, karena kesimpulan dari kami kelompok 9 ini ditemukannya sekali hal-hal yang keliru dalam penulisan. Jadi kami bingung ini makalah full atau maksudnya makalah yang sudah jadi atau makalah sebelum revisi. Jadi belum ada konfirmasi terkait dengan ini, karena banyak sekali kesalahan dalam penulisan. Ini itu saja dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.